Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tandan Wilhan Purba, NIM 1912-1302, dari Prodi Sistem Informasi, daerah asal Jambi, usia 21 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam berbisnis. Nama usaha saya Purba Thrifting, jenis usaha saya produk, dan nama usaha saya pakaian. Alamat usaha saya di Jalan Kadi Sokar, Dino Martani. Visi dan misi strategi bisnis saya, yang pertama visinya menciptakan hasil produk yang berkualitas, yang kedua memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat, yang ketiga mampu menciptakan lapangan kerja baru, dan yang keempat menjadi perusahaan yang sukses. Misi saya menjual produk dengan kualitas yang terbaik, dengan harga yang terjangkau, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Strategi yang saya buat yaitu yang pertama, menjual produk dengan memanfaatkan teknologi yang efektif, salah satunya di Shopee. Dan yang kedua, menyediakan berbagai bentuk pakaian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, mengutamakan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga membuat mereka puas. Awal memulai memimpin. Yang pertama, menetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Penjelasannya mengkomunikasikan kepada tim tentang target apa yang harus dicapai dan bagaimana ekspektasi atau harapan terhadap kinerja mereka sesuai dengan visi dan misi di dalam bisnis. Selain itu, memberi pemahaman kepada tim untuk memberikan kebebasan kepada tim untuk memberikan feedback sehingga nanti bisa menggunakannya untuk melakukan evaluasi performa. Yang kedua, memiliki visi dan berbagai visi dengan tim. Penjelasannya, menggabungkan rencana dan visi yang ada di dalam bisnis untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan, misalnya mengimplementasikan rencana tertentu untuk meningkatkan performa bisnis atau untuk mengatasi sebuah masalah yang dihadapi. Intinya, membuat keputusan dan memastikan bahwa langkah yang sesuai sedang diterapkan dan bukan hanya emang ngomong kosong atau banyak ngomong. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan tim. Penjelasannya, hubungan yang kuat sejak awal bertujuan untuk proses komunikasi dan pekerjaan bisa berjalan lancar. Dan yang keempat, menjadi inspirasi dan contoh bagi orang lain atau tim. Penjelasannya, memberi contoh hal-hal yang baik dan benar agar bisa dicontoh oleh masyarakat banyak. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya miliki adalah gaya kepemimpinan suportif. Dengan gaya kepemimpinan ini, saya mengutamakan kedekatan antara saya sebagai owner dan karyawan ketika ada masalah di dalam bisnis. Dengan itu, saya juga sering mengadakan musyawarah dengan anggota atau karyawan saya ketika akan membuat suatu langkah atau menyelesaikan masalah agar kedepannya bisa terjalin kedekatan antara owner dan karyawan. Proses mencapai visi dan misi. Yang pertama, komunikasi terbuka. Penjelasannya, salah satu hal yang paling penting dalam proses penyampaian visi adalah keterbukaan. Misalnya di dalam bisnis disebutkan keinginan untuk mengutamakan kepentingan pelanggan, maka seorang owner sebaiknya menunjukkan kebijakan dan perilaku yang memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, merealisasikan visi dan misi. Penjelasannya, visi biasanya berbentuk konsep yang sudah dipahami oleh karyawan secara real, yaitu mengubah parameter non-real tersebut menjadi parameter real. Misalnya, sebuah bisnis yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan produk pakaian yang berkualitas dan menjual produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, saya sampaikan kepada tim untuk terus mengembangkan produk yang diproduksi perusahaan. Dan yang ketiga, kebijakan yang konsisten. Penjelasannya, manajemen harus menciptakan kebijakan yang sejalan dengan visi. Meskipun dengan risiko apapun, jangan menyerah untuk membelok dari aspek visi. Suatu kebijakan kontradiktif akan menyebabkan visi yang diharapkan tidak tercapai. Jangan sekali-sekali berhenti karena alasan efisiensi.
Pertimbangkan dengan matang setiap kebijakan yang dijalankan tersebut. Cara mengatasi masalah internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Poin pertama, mencari tahu akar masalah. Penjelasannya, pertama-tama gunakan kepala dingin untuk menggali akar masalah yang terjadi. Dengan mengetahui akar masalah, dapat membantu kita dalam mencari solusi yang tepat untuk melanjutkan bisnis. Poin yang kedua, melakukan mediasi. Penjelasannya, mediasi biasa dilakukan dengan campur tangan pihak lain yang netral dan berperan sebagai penengah. Pelaku mediasi atau mediator bertugas membuka ruang diskusi, menciptakan diskusi yang netral, dan menawarkan solusi yang ideal dan rasional bagi kedua belah pihak. Poin yang ketiga, rujuk dan persuasi. Rujuk dan persuasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar pihak yang tengah berkonflik menyelesaikan masalah dan melanjutkan kerjasama bisnis. Apabila berhasil, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang berselisih ingin berubah pikiran dan memilih metode rujuk. Faktor eksternal. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dengan keunikan yang berbeda dengan bisnis yang lain. Contohnya, adanya persaingan bisnis. Dan yang poin yang kedua, melakukan inovasi secara berkala sehingga konsumen terus-menerus penasaran dan memperbanyak supplier untuk mengatasi dan mengantisipasi ketika salah satu supplier mengalami masalah pada proses produk mereka. Contohnya, supplier yang kurang bisa diandalkan. Strategi bisnis di era milenial dan di era digitalisasi. Pertama, melakukan promosi mobile friendly, yaitu melakukan promosi yang mudah dilihat dengan menggunakan gadget atau handphone. Yang kedua, menggunakan strategi digital marketing, yaitu dengan bergabung dalam e-commerce atau membuat e-commerce sendiri. Dengan itu, bisnis akan terbantu dalam mengelola website, media sosial, dan berbagai fasilitas dalam menggunakan digital marketing. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.